Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Syara Eka Saputri Caniago dengan NIM 118206002 dari kelas 5B Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sistem pernapasan. Bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tujuan bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Tujuan dari praktikum sistem pernapasan ini ialah mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum sistem pernapasan ialah yang pertama, selang akuarium, lalu ada gelas ukur, galon, ember, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau 5 liter air ke dalam botol atau galon, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Lalu langkah kerja yang kedua, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Langkah kerja yang ketiga, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Lalu selanjutnya langkah kerja yang keempat, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kita melakukan kegiatan terlebih dahulu, yaitu berlari selama 2 menit. Mengambil nafas dan menghembuskan melalui selang. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan yang terdiri atas kolom nomor, nama, tinggi badan, cm, berat badan, kilogram, kapasitas paru-paru yang terdiri atas sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Nomor 1, nama Istif Syara Eka Saputri Caniago, tinggi badan 143 cm, berat badan 42 kg, kapasitas paru-paru sebelum kegiatan 1800 ml, sesudah kegiatan 1600 ml. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengaruh
pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. Perbedaan kapasitas vital paru ini bisa disebabkan karena perbedaan kekuatan otot pada pria dan wanita, jumlah hemoglobin, dan luas permukaan tubuh. Lalu nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai kapasitas vital paru-paru, yang pertama ada jenis kelamin, seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1. Lalu yang kedua ada usia. Secara fisiologis, dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru, dalam hal ini kapasitas vital paru. Selain itu, kondisi seperti lingkungan yang berdebu dan faktor-faktor lain seperti kebiasaan merokok, tidak tersedianya masker, juga penggunaan yang tidak disiplin, lama paparan, serta riwayat penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan juga akan bertambah seiring peningkatan usia. Rata-rata pada umur 30-40 tahun, seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru-paru. Lalu, yang ketiga ada posisi tubuh. Kapasitas vital paru pada posisi duduk akan lebih kecil daripada posisi berdiri. Hal ini disebabkan oleh abdomen yang menekan ke atas melawan diafragma pada posisi duduk berbaring dan peningkatan volume darah pada posisi duduk dan berbaring yang berhubungan dengan pengecilan ruang yang tersedia untuk udara dalam paru-paru. Lalu yang keempat ada kebiasaan merokok. Paru-paru perokok akan menghasilkan lendir dalam jumlah yang banyak sehingga menghambat proses respirasi, terutama saat tidur. Partikel rokok yang terhirup semakin lama semakin banyak, sehingga menyebabkan terjadinya obstruksi paru walaupun masih bersifat ringan. Nah, gangguan fungsi paru-paru yang bersifat obstruktif terjadi karena penyempitan pada trakea atau pada bronkus sentral maupun perifer. Penyempitan saluran pernapasan pada perokok dapat bersifat terlokalisasi maupun pada bagian paru yang meluas melibatkan saluran nafas yang berdiameter besar sampai yang berdiameter kecil. Lalu yang kelima ada aktivitas fisik. Pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan fatal paru dapat mempengaruhi kemampuan olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan faal paru. Seseorang yang aktif dalam latihan akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih tinggi serta kapasitas paru yang meningkat. Lalu yang keenam ada tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya akan semakin besar, dan semakin berat badan seseorang, maka kapasitas paru-parunya semakin besar pula. Dan yang terakhir ada riwayat penyakit paru. Riwayat penyakit paru memberikan risiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru-paru. Hal ini disebabkan karena pembentukan jaringan fibrosis yang tidak elastis akibat penyakit paru, sehingga paru tidak bisa mengembang secara sempurna. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung yaitu 500-1000 ml udara residu. Ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal?
volume udara suplemen, volume udara komplement, dan kapasitas vital udara pernapasan. Udara tidal yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal, kira-kira sebanyak kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. Sedangkan udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Dan kapasitas vital udara pernapasan, kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya kurang lebih 4.600 ml. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.